Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Sehat baik, ya? Pak. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini jaga tetap kesehatan tubuh, ya, jaga imun tubuh, tetap jaga jarak, dikurangi untuk kegiatan di luar rumah yang berkumpul dengan banyak massa. Baik enak ya. Untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan belajar dengan Pak Ardi melanjutkan materi minggu lalu. Namun sebelumnya kita akan memulainya terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Okan. Silahkan Okan. Ya Pak. Untuk memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Semuanya ya, dengarkan Pak Ardi. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Pintar. Jaya. Oke. Jaya. Jaya. Materi kita hari ini, nah ini ada gambar orang apa ini nak? Kira-kira? Tenang Pak. Ya. Berenang, pintar. Jadi materi hari ini kita tentang aktivitas akuatik atau renang. Namun sebelumnya, masih ingat yang materi minggu lalu? Apa kira-kira? Materi minggu lalu kita tentang tenis meja. Tenis meja. Oke. Baik, kita lanjutkan mulai hari ini pembelajaran tentang aktivitas akuatik atau renang, ya. Nah, sebelumnya di sini Pak Ari tampilkan gambar tentang orang berenang. Apa sih itu renang? Renang adalah suatu kegiatan aktivitas kegiatan di air ya yang dilakukan oleh seseorang dengan menempuh jarak tertentu. Nah, itu gambarnya renang ya. Lalu tujuan pembelajaran ini nanti di berenang ini adalah yang pertama supaya kalian bisa memahami berbagai keterampilan gerak dasar renang. Yang kedua, nanti supaya kalian mampu mengidentifikasi gerak dasar renang. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah untuk dapat menganalisis gerak dasar renang gaya bebas yang utamanya ya, karena nanti di sini Pak Ardi akan membahas tentang renang gaya bebas. Lalu yang terakhir adalah mampu mempraktekkan rangkaian gerak dasar renang gaya bebas. Nah, jadi nanti tugas kalian hanya di dalam renang gaya bebas, crawl, ya, bukan berarti bebas berekspresi. Begitu masuk kolam, nyemplung, tenggelam, bukan seperti itu ya nak. Jadi yang dinamakan gaya bebas nanti tetap menggunakan dasar-dasarnya. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang sejarah renang terlebih dahulu. Apa sih itu renang? Keterampilan berenang telah ada sejak zaman dulu ya nak ya, yaitu dari zaman Mesir kuno dalam masa 3000 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia, olahraga renang ini sendiri yaitu telah dikenal sejak di era Hindia Belanda. Jadi cukup lama banget itu ya. Sudah cukup lama sekali, yaitu sekitar pada tahun 1952. Namanya dulu PBSI, Persatuan Berenang Seluruh Indonesia. Yang sudah bisa? Okan bisa? Oke. Dikit-dikit lah Pak. Dikit-dikit. Atau bahkan yang pengen jadi atlet renang. Siapa tahu nih jadi atlet nasional bahkan internasional. Siapa yang mau? Boleh tuh Pak. Nah, kalau boleh nanti berarti belajarnya harus benar, harus latihan rutin ya. Kalau sudah tidak ada virus corona lagi. Oke, kita simak selanjutnya tentang renang. Ada beberapa manfaat renang bagi tubuh ya nak ya. Ini yang Pak Ardi ambil adalah manfaat secara garis besarnya. Sebenarnya renang itu banyak sekali manfaatnya nak. Tapi yang pertama itu jelas. Nah itu gambar apa itu? Dan jantung.
Jadi Betul. renang itu manfaatnya salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas jantung. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Nih gambar paru-parunya. Yang ketiga, gambarnya orang bodyguard ya. Ya, jadi yang tubuhnya kuat otomatis itu seperti gambar pada sampingnya. Manfaat yang ketiga adalah membuat otot lebih kuat, baik otot tangan, otot kaki, otot perut, otot punggung, dan lain sebagainya. Nah, makanya tidak ada corona. Oke, lanjut. Itu manfaatnya. Sekarang untuk berenang, kalian harus paham dengan hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan aktivitas renang. Sebelum melakukan aktivitas renang, yang pertama itu kalian wajib melakukan pemanasan. Supaya tidak apa? Supaya tidak terjadi cedera atau kram tuh. Yang terjadi sering di kolam renang itu adalah orang kram. Lalu mandi berkeramas. Karena di kolam renang itu bukan hanya kita ya nak ya, banyak orang yang biasanya menggunakan kolam, jadi kita wajib mandi supaya terhindar dari penyakit. Lalu yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Biasanya kalau habis renang itu kita lemes atau capek, nah, kita perlu beristirahat yang cukup. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan, yang mau bertanya boleh. Kalau belum ada, Pak dilanjutkan ya. Oke, prinsip renang yang pertama, yaitu tentang prinsip psikologisnya adalah kesenangan. Yang kedua, pertama keberanian. Yang keduanya, kalian harus berani terlebih dahulu. Berani apa? Berani melakukan aktivitas di air. Minimal berani masuk terlebih dahulu. Berani di pinggiran dulu. Ya, kalau tidak berani otomatis nanti akan susah untuk belajar berenang. Terus percaya diri bahwa oh saya harus bisa, saya mampu. Saya pasti bisa untuk melakukan renang. Nah, yang terakhir adalah tentang keuletan. Tanpa didasari dengan keuletan, pastinya kalian nanti akan sulit atau sedikit terlambat untuk belajar renang. Oke, bisa bertanya, mau silahkan. Yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Sebagai siapa namanya? Nabila? Nabila, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi air masuk ke hidung saat melakukan renang? Berenang. Oke, terima kasih Nabila. Pertanyaan yang sangat bagus ya nak ya. Jadi pertanyaan dari Nabila ini adalah gimana sih caranya untuk mengatasi supaya air itu tidak masuk ke dalam hidung. Biasanya untuk pemula memang ya, memang itu banyak yang tidak terbiasa, otomatis akan kesedap kalau masuk ke dalam hidung ya. Jadi mengatasinya gini nak, untuk supaya tidak masuk atau hidungnya kemasukan air dan terjadi kesedak, itu biasanya kalau di dalam air itu kita, kalau untuk pemula boleh tahan napas terlebih dahulu, atau biasanya dipencet terlebih dahulu hidungnya seperti ini, boleh. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis gaya berenang. Yang pertama itu adalah gaya crawl, yaitu gaya bebas yang akan kita pelajari ini ya. Gaya dada, breaststroke. Ya, gaya punggung ini hampir mirip dengan gaya bebas yang pertama tadi, namun berbedanya gaya punggung ini posisinya kita terlentang. Kupu-kupu atau butterfly stroke. Gaya kupu-kupu ini dia lebih mengandalkan kelenturan. Nah, jadi ini termasuk adalah salah satu gaya yang cukup sulit dipelajari. Nah, gaya yang paling mudah dalam renang itu gaya apa ya Pak? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus juga nih dari Raisa ya. Terima kasih. Akan Pak dijawab. Nah, dari keempat gaya yang sudah kalian saksikan di PowerPoint hari ini, itu ada 4 gaya, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Gaya yang paling mudah dipelajari itu biasanya adalah gaya dada. Nah, itu untuk pemula biasanya paling mudah dipelajari adalah gaya dada. Dan gaya yang keduanya adalah gaya bebas. Kita akan masuk tentang gerak dasar gaya renang. Nah, itu ada anak kecil yang didampingi dengan pelatihnya atau ayahnya.
itu belajar pertama tentang kaki, gaya bebas, kakinya seperti itu. Karena posisinya kita telungkup, jadi kita belajar kakinya di pinggir terlebih dahulu seperti itu. Pertama, untuk pemula, caranya untuk belajarnya berpegangan pada dinding atau lantai kolam, boleh, seperti gambar di samping. Yang kedua, kalian harus belajar dengan mengapung dan menggunakan alat, bantu dengan teman. Nih, yang ketiga adalah mengapung dengan bantuan teman. Dan yang terakhir dengan keseimbangan atau belajar keseimbangannya. Tuh, ya. Jadi untuk mengapung itu biasanya menggunakan alatnya seperti ini. Nah, kebetulan Pak Ardi bawa nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk belajar meluncurnya. Caranya seperti ini. Biasanya cara pemegangnya seperti ini. Bisa seperti ini ya, bisa seperti ini, atau dipegang ujungnya boleh. Nah, ini biasanya alat yang digunakan untuk belajar mengapung. Ya. Nah, di sini ada video secara keseluruhan untuk gaya bebas dari gerakan kaki, gerakan tangan, dan cara pengambilan napas. Oh kan? Gimana kan? Gimana sih Pak caranya biar kita meluncur tuh Pak? Badan kita tuh nggak miring sana miring sini tuh Pak. Caranya gimana? Oh iya iya, oke, terima kasih. Supaya tidak terjadi miring atau oleng yang saya sebutkan tadi ya untuk saat meluncur ini ya kan ya. Jadi biasanya itu kalian meluncur atau ke kanan atau ke kiri atau bahkan ke dalam. Nah itu triknya kan biasanya tangan tuh lebih lurus ke depan. Ini lengan kita itu harus dijepitkan ke telinga seperti ini kurang lebih. Nah nggak harus jepit kenceng nggak. Yang penting minimal ukurannya kita lurus dengan telinga ini atau lurus dengan sejajar dengan kepala kita. Dan kepala jangan melihat ke atas, tapi melihat ke dasar kolam boleh. Ya, itu caranya. Kaki setelah meluncur ya nak. Pertama kan meluncur, yang kedua gerakan kaki. Itu cara bacanya tuh. Tangan lurus ke depan, kepala dimasukkan ke dalam air, lalu kaki digerakkan secara bergantian lurus ke belakang. Boleh belajar di pinggir dengan bantuan kawan boleh, atau langsung boleh. Nah ini meluncurnya. Meluncur lalu dibarengi dengan gerakan kaki bergantian kanan dan kiri. Usahakan gerakannya sampai ke pangkal paha ya, permukaan air. Yang kedua adalah gerakan tangan. Gerakan tangannya adalah nah seperti itu, mendayung. Nah mendayung, lalu tarik tekuk sikunya, lempar ke belakang, lalu putar ke atas, taruh lagi ke depan. Lalu yang terakhir adalah kombinasi gerakan kaki dan tangan. Dan nanti ada gerakan cara pengambilan nafas ya. Nah, meluncur, kaki digerakkan, lalu tangan mendayung sembari. Oke, yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, tadi sudah Pak Ardi jelaskan tuh ada beberapa gaya dalam renang. Siapa yang tahu? Sebutkan 4 gaya macam gaya renang. Ayo, siapa? Yang tahu siapa silakan. Tadi ada gaya apa saja tadi? Ada yang tahu? Ya, silakan Raya. Pertama Gaya apa? bebas, Pak. Gaya? Gaya bebas. Gaya bebas, pinter. Yang kedua siapa lagi? Yang lain? Saya, Boleh? Pak. Ya, boleh. Gaya dada. Gaya dada, pinter. Yang ketiga siapa lagi? Yang bisa? Oke, Fitria. Gaya punggung. Gaya punggung. Yang terakhir. Siapa lagi yang bisa? Saya Pak, Ya? gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu, pinter. Jadi ada 4 ya. Gaya bebas, gaya dada, gaya renang, gaya punggung. Oke, kasih aplaus untuk semuanya. IPA 5, pinter-pinter sekali. Ya. Lalu kata lain dari gaya bebas. Siapa tadi yang paham? Kata lain dari gaya bebas. Yaitu gaya katak. gaya katak adalah gaya dada. Oh iya. Kalau gaya bebas adalah gaya atau kata lain adalah crawl ya.
Kata lain gaya bebas adalah crawl ya nak ya. Oke, kita kasih applause buat Karina. Terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Cukup ya? Sekian dari saya. Tapi sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan Pak Ari pimpin langsung. Hari ini pembelajaran selesai dan kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat ya nak ya. Terima kasih. Dadah.